Terima kasih smart listeners, masih dirayakan Hari Kartini ya untuk hari ini dan kita masih ngobrol ya untuk pagi hari ini dan bagaimana Anda melihat peran wanita dari sosok Kartini? Apakah peluang dan juga kesempatan untuk berkarya perempuan itu sama dengan laki-laki? Kita masih berbincang kurang lebih 1 jam ke depan dan Anda juga bisa gabung ya bersama kami tentunya di WhatsApp ya di 0811 461011 dan juga di live chat kami di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Tadi kita sudah sedianya untuk pagi hari ini kita juga berbincang ya bersama dengan Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Anak DP3A Ibu Aci Sulaiman karena adanya keperluan sehingga kita batal ya untuk berbincang bersama beliau dan untuk pagi hari ini saya kembali bersama dengan Sharing Care Community ya, salah satu komunitas yang tentunya ini concern ya untuk memberdayakan perempuan yang ada di Makassar dan juga senantiasa ini berbagi ya dengan sesama. Baik, bersama dengan Mbak Yesi dan saya juga mengucapkan selamat datang kepada Ibu Nirmasari Abrisal ya, penasehat dari Sharing Care Community. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah masih bisa tetap terus berkarya, berkiprah. Tentunya dengan bidang masing-masing gitu aja. Oke, untuk hari ini juga karena di momen yang spesial ya, ini matching banget gitu ya. Dengan hijau, itu hijau apa nih? Kartini tangguh. Perempuan tangguh ya. Baik. Dari Ibu, saya manggilnya Ibu Eri aja ya, gitu ya. Bu Eri ini kalau melihat ya dari apa yang diperjuangkan RA Kartini ya, emansipasi wanita. Nah, dari Ibu Eri sendiri melihat untuk memaknai Hari Kartini untuk saat ini seperti apa? Kalau saya lihat ya, memaknai Hari Kartini mungkin berbeda ya dengan yang dulu. Dari dulu kan zaman-zaman Kartini itu kan terjadi diskriminasi ya. Tapi sekarang perempuan begitu sangat berkiprah, utamanya di bidangnya masing-masing. Istilahnya unlimited, siapapun tidak mengenal usia, bisa terus berkiprah dalam bidangnya masing-masing, baik dalam bidang sosial ataupun dalam bidang pemerintahan. Dan itu udah kita lihat nyata, misalnya banyak sekali pemimpin-pemimpin partai kita, pemimpin-pemimpin seperti di pemerintahan, semuanya kan itu rata-rata perempuan dan bahkan juga istilahnya juga petinggi-petinggi juga itu rata-rata perempuan yang berkiprah. Jadi tetap sekarang ini luar biasa sekali saya rasa. Jadi tidak ada diskriminasi, tapi kembali lagi kodrat kita tetap adalah seorang perempuan, seorang ibu yang tetap menjadi bagian dari keluarga itu sih menurut pendapat saya. Jadi tetap aktif juga ibu rumah tangga, tapi ini ya tidak menutup kemungkinan kita juga bisa berkiprah di luar rumah gitu ya. Baik, kita juga sudah terhubung bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Ibu Indriyanti Sudirman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Halo. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Emil. Suaranya kurang jelas. Dengan Mirza Prof. Indri. Dengan Mirza Prof. Indri. Iya. Halo, Prof. Ya, Prof. Ini. Apakah suara saya terdengar, Ibu? Iya. Ini kita memperingati Hari Kartini ya untuk saat ini, Prof. Untuk makna Hari Kartini menurut Prof. Indi sendiri itu bagaimana untuk saat ini? Halo? Halo, Bu. Suaranya kurang terdengar, Bu. Iya. Oke, kita masih mencoba ya untuk menghubungi Prof. Indi dan juga saya mengucapkan selamat datang kepada ya, halo Prof. Prof. Indri. Saya on, apakah suara saya terdengar? Kalau suara Ibu tidak jelas. Ya, terdengar ya. Lebih dipersingkat pertanyaannya. Iya. Prof. Indri ini dengan Mirza. Nah, di rangkaian Hari Kartini ya. Iya. Baik, Prof.
makna Hari Kartini untuk perempuan saat ini, menurut Prof. Indri seperti apa? Saya, posisi pekerjaan saya di Unhas sebagai guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan posisi saya sebagai Sekretaris Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin. Ya, Ibu, ini terkait rangkaian Hari Kartini ya untuk saat ini, Ibu. Halo? Iya. Iya. Bagaimana Ibu melihat? Bagaimana Ibu melihat? Ibu, iya. Ya, bagaimana Ibu melihat dengan peran perempuan saat ini, Ibu? Peran perempuan saat ini saya kira ya perempuan semakin besar kiprahnya, dan saya kira juga terjadi pergeseran lifestyle ya, di mana tidak ada lagi segregasi antara wanita dan pria kecuali pada kompetensi yang memang bersifat hakikinya, fitrahnya seperti itu. Other than that, saya kira wanita dan pria tidak kompetensi tertentu bahkan juga dimiliki oleh wanita, sometimes lebih karena nature-nya seperti multitasking dan sebagainya, walaupun pria juga tentu bisa multitasking, tetapi wanita juga tidak kalah. Dan hal yang paling menakjubkan dari multitasking itu bahwa misalnya seperti saya tidak pernah berhenti menjadi ibu 24 jam, juga tidak berhenti menjadi ibu ketika anak-anak saya sudah menikah, tetapi juga dalam 24 jam itu menunjukkan salah satu contoh kecil dari kemampuan multitasking wanita. Oleh karena itu wanita saya kira adalah potensi yang sangat besar ke depan untuk membangun perekonomian bangsa. Ya, Ibu Indri kan ini berkarir juga di luar rumah gitu ya. Bagaimana mengatur nih Bu dengan urusan rumah tangga Bu sehari-hari? Seperti yang saya sampaikan tadi, itu tidak memanage, karena kalau memanage berarti kita memprioritaskan yang lain dan lebih tidak memprioritaskan yang lain. Jadi urusan sebagai ibu, urusan sebagai istri, urusan sebagai wanita di mana kita memang menjadi ibu di dalam rumah tangga itu 24 jam berjalan, no matter apa yang kita lakukan. Jadi itu tidak dibagi, karena itu embedded. Itulah kemampuan wanita untuk melakukan multitasking. Kemampuan di kantor, saya juga melakukan banyak sekali multitasking karena saya punya banyak multi role di kantor yang bukan hanya di Unhas, juga di tempat lain-lain di tingkat nasional. Nah, kalau itu mungkin kita harus prioritizing. Yang mana yang lebih besar manfaatnya itu kita dahulukan. Apapun pekerjaan, pekerjaan dan peran sebagai seorang ibu tidak akan pernah berhenti. Apapun kita kerjakan di dalam karir, karena itu sudah merupakan bagian integral. Jadi antara karir dan antara menjadi seorang ibu itu bukan dua pilihan, tetapi itu memang sudah kodratnya seperti itu. Oke. Cukup jelas ya, Pak ya? Oke, terima kasih. Iya, ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Indri. Selamat melanjutkan aktivitasnya Ibu. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Demikian kita baru saja juga berbincang bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Indriati Sudirman ya, dan juga saya mengucapkan selamat datang Ibu Aci Sulaiman, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak DP3A Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Aci. Ini kontras ya. Sama. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mirsa ya, dan seluruh pendengar Smart FM. Ini dari bajunya ini sangat kontras banget gitu ya, pink. Iya, saya tampil beda sendiri, tapi ini adalah representase dari Kartini ya. Saya tadi mohon izin, tadi saya mengikuti peringatan Hari Kartini secara offline di kantor gubernur. Ini juga ada penghargaan dari OASE. OASE itu dari Perkumpulan Istri Kabinet Indonesia Bersatu, yang mana
salah satu dari tokoh perempuan yang ada di Kota Makassar mendapatkan penghargaan, Ibu Nuraini. Beliau adalah sosok perempuan tangguh yang mana bisa menjadi inspirasi untuk kita semua bagaimana Ibu Eni ini mendampingi perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, terus membangun sekolah percaya diri untuk anak-anak yang ada di sekitarnya, karena kita mengetahui bahwa akibat dari KDRT yang berujung ke perceraian bisa jadi menyebabkan anak-anak tidak percaya diri lagi, sehingga itu yang dibangun oleh Ibu Eni. Dan yang ketiga adalah bagaimana dia merawat lansia. Dalam hal ini dari hasil usaha yang dijalankan oleh kelompok wanita As-Sahra di bawah pimpinan Ibu Eni ini, ternyata dari hasil itu disisihkan untuk pemberian makanan tambahan untuk lansia. Jadi tidak hanya untuk bayi tapi untuk lansia. Karena menurut prinsip dari Ibu Eni, lansia harus bahagia karena lansialah yang melahirkan perempuan-perempuan hebat yang ada di Kota Makassar saat ini. Luar biasa ya. Ya itu perempuan dari Makassar ya. Ya luar biasa ya untuk perjuangannya. Baik, kita masih lanjut lagi ya, smart listeners, dan Ibu Aci kalau melihat saat ini ya, apakah peluang ataupun kesempatan ya dari perempuan itu untuk bisa berkarya itu sama dengan laki-laki atau seperti apa Ibu Aci melihat untuk saat ini? Iya, jadi di era kekinian saat ini kalau kita melihat semua peluangnya lebih terbuka ya. Apalagi peluang kalau kita lihat tadi seperti yang dikatakan oleh Frop, bahwa memang perempuan itu multitasking, banyak tugas, dan di era saat ini semua bisa berkarya, semua bisa berkreasi. Apalagi terbuka peluang pasar ekonomi yang hebat untuk perempuan, yang mana secara online kalau kita lihat presentase yang ada, 49% itu dipenuhi oleh perempuan-perempuan hebat, baik secara online maupun offline. Ini dari segi pemberdayaan ekonomi ya. Kalau kita lihat yang ada saat ini, kita buka Instagram aja, orang jualan baju, jualan makanan, ini lebih banyak kepada perempuan ya. Jadi memang perempuan itu saya rasa peluang saat ini tinggal bagaimana perempuan-perempuan yang ada di Indonesia khususnya di Kota Makassar bisa lebih meningkatkan kapasitas dirinya. Penjualan secara digital memungkinkan orang untuk membuka pasar untuk perempuan-perempuan. Jadi memang tinggal bagaimana perempuan lebih meningkatkan kapasitas dirinya di era digital saat ini. Ibu Eri, silakan. Apa yang ingin? Ya, silakan. Saya rasa ya seperti yang Ibu katakan, memang peluangnya itu sangat besar sekali. Kita bisa lihat perempuan itu luar biasa berkiprah. Bahkan dari sejak milenial ini perempuan ini berkiprah luar biasa. Tapi kembali lagi buat saya, bagaimanapun kita berkiprah, kita kan wanita multitasking ya. Jadi perempuan tuh seperti mempunyai banyak tangan. Tapi buat saya, dimanapun kita berkiprah, apapun kita berkiprah, kita tetaplah adalah seorang ibu. Itu menurut saya, karena bagaimanapun balik-baliknya kita tetaplah seorang ibu yang istilahnya menjadi satu poin penting dalam keluarga. Karena dari kalau keluarga yang baik, melahirkan anak yang baik, itu dari ibu yang bisa mendidik dengan baik. Itu saja. Semuanya bermula dari keluarga ya. Ya, oke. Dari hasil pemikiran dan juga perjuangan ya dari RA Kartini itu memberikan banyak makna kuat bagi kaum perempuan di Indonesia ya. Seperti untuk mendapatkan hak pendidikan. Nah kalau Ibu, saya ke Mbak Yesi dulu. Hak pendidikan ya, bagaimana untuk di Makassar saat ini? Hak hak untuk pendidikan. Hak untuk pendidikan. Iya. Saya pikir di era milenial ini seperti yang telah saya sampaikan tadi, hak pendidikan mereka pun sekarang mahasiswi muda itu malah punya inisiatif untuk mendapatkan ilmu setinggi-tingginya. Mereka terinspirasi sendiri melihat peluang yang ada, kesempatan yang terbuka. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Bu ya, junior saya itu belum umur 30 sudah master degree. Begitu kalau menurut saya, Mbak Mirsa. Ibu Aci. Iya, jadi kalau kita berbicara tentang pendidikan saat ini
pendidikan tidak hanya mendorong untuk sekolah formal ya. Betul. Sekolah non formal pun juga bisa didapatkan lewat media sosial. Ya, benar. Ya, kalau dari segi pendidikan formal saat ini malahan pemerintah mewajibkan yang namanya wajar 12 tahun untuk pendidikan bagi anak, dan memang kalau untuk Kota Makassar sendiri ada yang dinamakan 18 revolusi pendidikan. Di 18 revolusi pendidikan ini adalah memungkinkan anak untuk melihat bakat dan kreativitasnya. Tidak hanya itu, tapi kalau kita melihat lagi dari segi non formal saat ini lebih luas lagi maknanya karena long life education. Sepanjang hidup teruslah belajar. Teruslah menginspirasi. Meskipun kita tidak berada di sekolah formal, tapi pendidikan non formal sangat bermanfaat. Di lingkungan kita sangat terbuka untuk kita untuk melihat bagaimana peluang-peluang pendidikan yang ada. Jadi menurut saya pendidikan formal maupun non formal ini terbuka luas untuk perempuan-perempuan yang ada di Kota Makassar. Oke, baik, kita break lagi ya untuk sesaat ya, dan Smart Listeners kami masih bersama ya